pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang nih dengan Bapak Pak Roji ya Pak. Iya. Iya betul. Biasa kita sapa dengan Pak Gus aja deh. Iya, Oke siap. Oke, saya mau tanya dikit nih Pak, masalah pembuatan sapu ijuk ini. Nah, ini menarik sekali nih, karena di tempat kita ternyata ada juga produksi sapu seperti ini. Kalau boleh tahu ini produksinya sudah mulai kapan Pak? Alhamdulillah udah berjalan di 3 bulan ini ya Pak ya. Sudah 3 bulan berjalan ke Desember ini. Oh, berarti ini baru saja diproduksi. Iya. Nah, dari produksi ini sampai sekarang, ini bagaimana Pak? Untuk pemasaran, untuk kendala yang dihadapi dan segala macam itu bagaimana nih? Ya alhamdulillah Pak, respon untuk sementara untuk masyarakat ya khususnya pedagang kaki lima sudah banyak yang minta dari kita sini, dan saat ini malah justru kewalahan untuk pengerjaan masalah sapunya. Oke. Oh ya, satu lagi nih. Ini produksinya di mana Pak? Kalau boleh tahu ini alamatnya di mana, di desa apa, atau di kelurahan mana, atau di kecamatan mana gitu? Iya, ini kan di Kelurahan Kotoringan Hulu, alamat Jalan Kesedita RT 2 ya. Nah, Kotoringan Hulu, Kecamatan Kotoringan Lama. Oke. Ini alamatnya Pak. Oke. Nah, untuk pembuatan sapu ijuk ini bahan baku dan kebutuhan yang lain-lainnya terkait dengan produksi ini, apakah ini sulit didapat ataukah cukup mudah Pak untuk di tempat kita Pak? Jadi kalau untuk mengenai masalah aren, dan aren ini sudah kita tahu persis di Kotoringan Lama yang terkenal dengan arennya. Nah, dan saat ini bahan bakunya alhamdulillah ya cukuplah untuk produksi sapu khususnya untuk di Kotoringan Lama dan sekitarnya. Ya. Kalau permintaan pasar Pak, bagaimana dengan hasil produksi ini? Permintaan pasar? Ya, cukup banyak untuk permintaan pasar untuk saat ini. Cukup menjanjikan Pak ya? Cukup menjanjikan ya. Dan saya lihat juga ini masih banyak kali nih anak-anak muda yang ikut membantu di sini. Nah, ini sebenarnya mereka ini siapa Pak? Karyawan ataukah pemuda-pemuda lokal sini, atau siapa mereka ini sebenarnya nih? Jadi begini, ini pemuda-pemuda masih ada yang masih sekolah, masih dalam keadaan sekolah SMK ya. Nah, kemudian istilahnya ada juga anak-anak masih SMP juga ada, SD juga ada. Jadi mereka pada saat ini menggunakan waktu lenggangnya, waktu liburnya, istilahnya jadi diajak dan dididik kerja di sini, istilahnya untuk berdikari, apakah itu pengolahan untuk sapu dan hal-hal lainnya ada juga. Itu saya lihat ada yang dipakai ini gelang kayu nih. Nah, gelang kayu ini beli atau bikin sendiri nih Pak? Jadi gelang ini bikin sendiri Pak ya. Oke. Dan bahannya ini kami olah dari. Oh iya ini Ya, saya lihat ini banyak sekali. Oh, itu bahan baku. Garu. Oh, kayu garu Pak ya. Garu laka ya. Kita sebut di sini garu laka. Dan bukan cuman gelang, juga di sini ada tasbih. Masya Allah, ini luar biasa cantik sekali teman-teman. Tasbih juga, gantungan kunci, gelang juga, cincin ada juga ya. Oke, siap. Oke, ya inilah Pak hasilnya Pak ya. Ini hasil produksi tangan sendiri Pak ya? Iya, hasil produksi Wah, sendiri. luar biasa. Ternyata teman-teman, di tempat kita juga di Kalimantan Tengah, khususnya di Kecamatan Kotor Lama, tepatnya di Kotaringan Hulu, ternyata ada pengrajin yang bisa membuat tasbih dan gantungan kunci dan cenderamata yang lainnya. Ternyata dan kualitasnya sangat-sangat luar biasa teman-teman. Nah, jadi di sini ternyata sumber daya lokal kita itu tidak kalah sama yang dari luar-luar. Nah, kalau di sini Pak, harapannya ke depan ini bagaimana Pak? Apakah sudah ada dari pihak dinas instansi terkait yang terjun langsung dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan juga produksi, bahkan pasca produksi? Jadi begini Pak, oleh karena dalam waktunya baru berjalan di 3 bulan ini, untuk tahap pembinaan dari dinas perindustrian belum ada Pak ya. Baru di akhir berapa minggu yang lalu baru pendataan, dalam artiannya pendataan istilahnya masalah bangunan, istilahnya tempat, dan kemudian bantuan dari pemerintah apa saja ya. Jadi sudah didata kemarin. Jadi untuk tahap pembinaan istilahnya belum lah untuk saat ini ya. Harapan saya dalam artinya ke depannya, dalam artinya ini memang oleh karena masalah
sapu ini semua orang butuh ya, setiap perkakas, setiap rumah dibutuhkan, dan ini sangat menjanjikan hal bisnis sapu ini. Jadi harapan taraf pembinaan dari pemerintah itulah tolong diperhatikan untuk masyarakat kami Kota Waringin Lama khususnya. Oke. Jadi ini produksi tasbih, sapu dan lain sebagainya. Ini semuanya bahan bakunya lokal, Pak ya. Jadi Lokal, Pak. Lokal semua ya. Iya, lokal. Kalau sapu mungkin yang masih dari luar pulau, Iya. bagian apa aja, Pak, yang masih dari Kalau luar untuk pulau? dari luar cuman plastiknya aja, Pak, ya kita sebut ini ya lakopnya ya. Oh, gitu ya. Kemudian dopnya bahan plastiknya masih Oke, dari siap. luar. Kalau ijunya sudah tahu kan dari sini ya, bahan kayu gagangnya juga kayu dari kita sini, yaitu hasil tanaman masyarakat. Dan ini kebetulan yang kita olah saat ini istilahnya pohon rambutan yang sudah di usia tua, otomatis ya ditebang dan kemudian dimanfaatkan batangnya untuk gagang sapu. Oke. Nah, ini yang tidak kalah penting. Harganya, Pak, kalau harus kita jual di luar, dan ini memang dijual, bukan harus lagi, memang dijual. Iya. Dan harga jualnya itu per satuan itu berapa, atau dijual dengan harga lusinan atau kodian atau gimana? Oleh karena berhubung kita di industri, Pak, karena bahan bakunya kita mudah kita dapatkan, otomatis kita relatif ya sedikit bersahabat murah, Pak ya. Kemudian kalau untuk per piecesnya itu di 20.000, kemudian untuk di lusianannya itu di 16.000, kemudian untuk di kodiannya 14.000 ya. Kemudian untuk harga gross 13 mencapai 14.000, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya ada nih dari teman-teman sahabat kita yang lihat video ini, yang nonton video ini, dan mereka tertarik untuk menjual sapu ini juga atau membeli sapu ini juga, ini bisa menghubungin kemana nih, Pak? Ya, alamatnya cukup jelas tadi, istilahnya Kota Waringin Lama ya, Kota Waringin Hulu, Desa Kota Waringin Hulu, Kecamatan Kota Waringin Lama, Jalan ke Sedita. Gitu. Kalau ini tempat produksinya ada nama belum, Pak? Sudah ada, namanya di Berkah Ijuk Makmur. Berkah Ijuk Makmur. Oke. Berarti ini masih skalanya home industry, Pak ya. Jadi masih skala rumahan, industri rumahan, dan masih kategorinya usaha kecil, mikro ya di sini. Oke deh, Pak, terima kasih deh atas bincang-bincang kita pagi hari ini. Kebetulan saya wawancaranya pagi hari ini, dan semoga saja buat teman-teman semua yang mungkin melihat video ini dapat inspirasi yang baru dari perbincangan kita kali ini. Dan perlu disampaikan bahwa sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Syaratnya kita mau melakukan, dan pasti akan ada hasil deh untuk itu semua. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa kami informasikan dari Kota Waringin Lama, dan terima kasih.